emang kejadian emang ada orang suka lalap di sini, nyebur di sini, keseret kan. Nah terus tengah malam suka ada orang nyapu, tapi dilihat kagak ada. Terus bapaknya pernah ngeliat di pojok sana itu ada orang kayak semacam, kan kalau kita berangkang, tapi kalau dia berbalik. Boleh. Orang tidak ada siapa? Boleh. Baik kalian di sini. Ini cuma berita tentang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel. Tentunya masih bareng sama gue Waki Sajalah. Yang mana pada malam hari ini syukur alhamdulillah gue bisa berkumpul bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat gue di sini, dimana mereka berdua akan membagikan kisahnya nih, perjalanan di luar nalar manusia berdampingan dengan dunia lain nih. Ya memang dunia lain itu nyata adanya bang, nggak bisa dipungkiri. Iya. Lantas sebetulnya siapakah mereka dan bagaimana kisahnya? Buat teman-teman CJ Channel, mari kita simak, kita amati kisah ini. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dari masing-masing cerita ini. Oke, langsung aja. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Waki. Bah, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah Bang Waki. Keren banget. Kita bisa ketemu lagi nih. Kita bisa ketemu Iya, lagi. silaturahmi. Udah lama banget. Udah lama banget. Berbulan-bulan kita Udah baru bisa. berbulan-bulan gue bisa ketemu masih jubah merah. Baru ada waktunya. Keren luar Iya, biasa. Bang Waki. Oke deh nih, abang-abang. Ini biar makin mesra dan siap, seperti Bang. biasa nih. Oke, siap Bang Waki. Disapa dulu dong teman-teman CJ Channel. Monggo Bang, perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia CJ Channel, Ane Pudin dari Kampung Rawalele. Kampung Rawalele. Ya. Monggo Mbah, kenalin diri Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam satu kebajikan. Nah, Buat pemirsa CJ Channel, semoga dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan. berkah selalu. Berkah Amin selalu. ya rabbal alamin. Simbah namanya siapa Mbah? Khairul Anam. Khairul Anam. Iya, saya berasal dari Jember. Jember. Wih, salam seduluran Iya. Mbah. Sama nih, sama. Satu kampung kita. Timur. Kita satu kampung, nggak tahu nggak ya? Jawa Kamu Timuran. kita, waduh. Bertemu di Rawalele di Iya. titik kumpul dari Ajib, Mbak. Ya emang sedikit informasi, pada malam ini kita sedang berada di mana nih, Bang? Di Waduk Rawalele, Kaidres Jakarta Barat. Waduk Rawalele. Iya Bang ya. Waki. Ini nanti bisa kita lihat di sekeliling kita nih, waduh. Wah, agak sedikit angker emang. sedikit. Ngeri-ngeri sedap ini. Ngebul. Anjir. Apalagi tengah malam ini. Iya bener. Bang Pudin sekarang kesibukan apa, Bang? Kesibukan untuk sementara sih serabutannya Bang Waki. Serabutan. Kebetulan baru keluar dari pabrik resign. Ya ada orang yang seneng lah. Betul. Iya, jadi daripada menambah mudarat mendingan aneh yang mengalah. Resign seperti itu. Jadi kesibukan untuk sementara ya serabutan aja. Masih serabutan. Iya, yang penting halal buat nafkah anak dan istri. Iya. Ya nanti buat teman-teman juga bila mana ada informasi boleh deh di share-share ya kita. Boleh tuh. Boleh, Kalau ada Mbak. link. Jejak ya Mbah ya. Bagi Iya, rezeki. siap. Nah kalau Simbah sendiri sibuk apa Mbah sekarang Mbah? Ya hari ini sih kita masih serabutan aja, kadang proyek. Yang penting halal aja. Garapan Zaman. pembangunan. Nah, hari Gempur tembok Mbah. hari gini kalau nggak Penggemburan dia. harus Penganjuran. rajin itu, muter-muter aja. Benar. Nanya-nanya kanan kiri. Yang penting masih mau ya. Nah, yang Iya. penting usaha aja. Oh, Masalah. artinya bidang-bidang proyek pembangunan garapan Ya, Simbah iya, tuh. pegangannya dah. Buat teman-teman nanti ada tembok mau digempur Yang di kabar plester, plester ngaci bikin kolam renang kontak. Kalian promosi. Betul. Anjir, anjir. Boleh dicoba. Luar biasa. Tapi ente udah berumah tangga Bang? Alhamdulillah udah berumah tangga. Anak 3, istri 1.
Anak 3 Iya. Anak 3 istri. Kirain istrinya 2. Salah dengar. Itu lagi rencana. Kalau boleh. Lagi dipikirkan. Asal kuat aja, Bang. Iya. Rajin-rajin kuat. minum jamu. Masih takut dengan sapu. Siap-siapnya di empos loh. Iya, gitu. iya. Lah kalau Simbah keluarga ngikut di Jakarta atau di kampung, Bah? Alhamdulillah sih pada ngumpul di Jakarta. Wih, benar. Anak 3. Saya udah punya cucu. Udah punya cucu, punya Mbak? cucu. Dia masih beliau. muda ya. Buset. Kalau dilihat dari Monas, Iya. Mengkilat dikit, Mbak. Cucunya udah 2 dia. Cucunya udah 2, Iya, Mbak. udah 2 alhamdulillah dia. 2. Ya mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita di sini keturunannya jadi anak yang soleh dan soleha lah Amin, ya. ya Rabbal Ya, Alamin. dilancarkan Amin. segala rezekinya dan Amin, amin. usahanya. Oke nih abang-abang, nih ngomong-ngomongin waduk Rawalele nih bang. Betul. Ini terdengar kabar memang kalau ngomongin dari sisi terluar ya, Iya. katanya bisa dibilang memang angker juga nih bang. Siapa yang bisa ngejelasin sih bang di sini bang? Ya, begini Bang Waki. Mm-mm. Dibilang waduk Rawalele, memang mitosnya bisa dibilang seperti itu Bang Waki. Betul. Karena memang dari dulu garapannya ini waduk dibagi menjadi 2 Bang Waki. Waduk 1 di sebelah sana, waduk 2 ini. Waduk 2 ini. Nah, kebetulan dulu ceritanya itu karena anak-anak kecil di sini sering makan korban Bang Waki. Iya. Iya, sering makan korban. Ada orang mancing, hilang tenggelam di sini, perempuan hilang di sini, begitu. Jadi mitos horornya itu sangat-sangat angker dulu. Dulu mah orang lewat jam segini nggak ada yang berani Bang Waki. Nggak ada yang berani. Nyamuk aja nggak berani kali. Buset. Nyamuk aja kagak berani. Cuman sekarang mungkin udah semakin majunya zaman. Bener. Jadi orang ya udah nggak Ya. takut lagi. Hal-hal tabu kayaknya udah di. Iya udah disingkirkan. Cuman kita tetap Bang Waki sama-sama menghormati karena kita hidup ada bangsa lain, berdampingan dengan bangsa lain. Iya, berdampingan dengan bangsa lain. Karena yang penting jangan sujon, jangan takabur, jangan jumawa. Seperti itu kita tetap merendah, ilmu padi, yakin kepada Allah dan iman yang kita miliki. Begitu. Tapi memang kalau si Mbah sendiri, Mbah tinggal di Rawalele udah lama Mbah? Udah lama. Ya kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun. Dan tentang mitos waduk sendiri Mbah dengar juga? Saya ngalamin sendiri Cukup waktu mengalami itu. dia. Kan Ngalamin saya kalau sendiri, lagi Bang. nggak kerja gitu kan menghibur gitu ya, biar nggak stres. Mancing Bang Waki sama kayak ente. Bawa joran, mancing ke waduk. Ya hitung-hitung hiburan lah. Ya betul. Silaturahmi sama teman-teman yang lain. Menghilangkan penat. Benar-benar. Cepet 2 kali. Waktu itu kejadiannya siang Bang Waki. Nah loh. Itu saya berangkat pagi, itu rame tuh anak-anak, orang-orang pada Iya. mancing. Kan lama-lama siang kan orang pada mundur satu-satu tuh. Habis itu tinggal kita berdua nih, saya sama teman saya. Pas jam 12 siang itu ada seekor apa, gabus. Oke, mohon maaf nih Mbak, saya ceritain. Dari arah utara ke selatan itu gabus ikan itu jalan aja begitu pelan, santai. Gede Bang Waki. Iya. Seginilah sepaha. Sepaha. Oh maksudnya di ukuran yang nggak wajar Nggak lah. lazim, Wajar. ya, nggak lazim. Waktu itu saya juga merasa juga, wah ini bukan sembarangan. Iya nih. betul. Habis itu saya ngasih tahu sama teman saya tuh, woi, tuh ada ikan, coba lihat dah. Dia berdiri itu kakinya sambil pindah, tuh begitu, Gemeteran. begitu. Gemeter. Iya. Gemeteran. Habis itu saya diem aja, saya juga merinding tuh. Nah besoknya teman saya itu nggak mancing lah istilahnya, sakit, meriang. Meriang dia Bang Waki. Ah, hari berikutnya cerita dia, aduh mas, saya kemarin meriang. Seperti itu Bang Waki. Itu banyak lagi hal-hal yang nggak apa ya, Nggak masuk Nggak akal lazim, lah, iya, ya. nggak lazim lah. Yang sangat-sangat nggak lazim. Anjir. Sangat-sangat, waduh, bikin bulu kuduk merinding. Kuduk merinding. itu Kayak bukan ini itu suasana. bukan cerita khayalan Bang Waki, itu asli, bukti Memang nyata. real ya? Iya. Iya. Pengalaman. Ya memang di alam itu ya. Jadi makanya buat teman-teman CJCR yang tahu lokasinya di Waduk Rawalele dan memang membenarkan adanya mitos tersebut, dikomentarin aja tuh. Ya, boleh dikomentarin. Boleh dikomentarin. Yang tahu tentang waduk Rawalele. Dan juga yang memang menganggap itu tabu, boleh juga ya. dikomentarin. Boleh. Datang ke sini dulu, ketemu si sorban merah ya. Ini baju doang. Baju doang ya, pecinya masih hitam boy. Punya dia nih ada pinjam. Anjir aja. Aduh. Oke nih, Bang dan Mbah nih. Itu kenapa sih Mbah? Kalau ngomongin tentang hal-hal gaib ya, ini saya sedikit kepo nih. Iya.
kenapa sih kebanyakan orang ketika memang berjumpa dengan hal-hal kayak gitu tuh, itu banyak yang efek sesudahnya mereka sakit. Itu kenapa sih biasanya? Karena kan memang begini Bang Waki. Sebelumnya, mereka kan dari bangsa kita juga berbeda alamnya. Terus mungkin posisinya kita ketika bertemu dengan beliau, kita nggak baca istighfar dan tidak banyak asmaul husna. Jadi kena benturan dengan sinergi beliau. Seperti itu. Tapi kalau orang yang rajin sholat itu enggak juga sih. Enggak semua, itu kan hanya sekedar mitos. Hanya sekedar mitos saja. Berarti begitu. tergantung kesiapan badan Iya, orangnya, ketika tersebut. Dia siap mental atau tidak ketika ketemu. melihat hal begitu Iya. tuh. Kita mau interview kerja aja Bang Waki. Benar-benar. Iya kan? Ketemu ditanya-tanya. Iya, udah down duluan nih. Prinsip ya. Iya. Jadi akhirnya berantakan ketika dia interview seperti itu. Apalagi dengan bangsa seperti itu yang bisa tidak kelihatan mata. Orang percaya dan tidak percaya kan. Ya naspi aja. Lah kalau ente sendiri Bang, ente termasuk salah satu orang yang bisa tembus pandang nggak ngeliat orang? Aduh, orang mana bisa lihat dong. Artinya untuk ini ya, apa sebutannya indera keenam atau bagaimana? Kalau aneh sih indera keenam nggak punya Bang Waki. Cuman ada sedikit pembelajaran tentang ilmu hijab seperti itulah. Itu disebutnya hijab. Belajar. Ya ada, kita bahasa kasar hijab lah. Ya. Begitu. Jadi aneh ada sedikit bertawasul belajar di Jawa Timur, sama sampai di daerah Bogor, di Banten juga ada, di daerah Menes, Pandeglang, sama di Cirebon, di daerah Sumber namanya. Nah, belajar di situ, diajarin, akhirnya dengan seketika, walau alam bisawab ini Bang Waki ya, pengalaman aneh pribadi ini membuat teman-teman boleh dikomentarin. Bagi orang-orang yang belajar juga kayak ini. Dengan seketika tiba-tiba memang kita bisa berinteraksi dengan bangsa seperti itu. Masa? Iya, secara tidak langsung itu. Aneh pun waktu pertama ya antara percaya nggak percaya. Walau alam bisa apa itu mah. Cuman itu nyata. Dan itu kejadian, apalagi di sini di Waduk sini ya. Waktu tahun 2011 kurang lebih atau 2010 gitu lah. Jadi ketika kita jalan tadi, kita jalan sini kita mau masuk di situ, aneh habis ngajar silat. Ini ngajar silat di sini. Ngantar murid ke daerah sini, ada rumah tinggal di sini. Aneh temen nyanyi Belanda nih di situ. Nyanyi Belanda di situ. Nyanyi Belanda. Yang dulu terkenal di sini Cengkim namanya. Tanah Cengkim di sini. Tanah Cengkim, iya, Cengkim. Ini dulu sawah Bang Waki. Sebelum digarap waduk ini sawah semua. Sawah, di sana ada kandang kuda. Yang kudanya suka liar sampai sekarang nggak tahu. Iya, orang mancing kedengeran sampai nampak dia. Malam-malam itu Bang Waki. Nah, aneh ketemu nyanyi Belanda dan palanya nggak ada Bang Waki. Astagfirullah. Ditenteng sama dia. Ya Allah, buset Bang. Ini udah jam berapa ini? Nah makanya, ini kita serbut dulu nih susunya nih. Kenyot Iya, Bang. kenyot. Tapi bukan susu dia ya, bukan susu Joni. Beh, kuyuk beh, biar mantep pada. Biar nggak tegang Bang Waki. Waduh. Jadi aneh mau pas-pasan Ki. Pas-pasan dia berdiri di sini. Aneh mau masuk. Mau masuk mau keluar ke seberang kampung sebelah. Dia di sini berdiri Ki. Otomatis secara manusiawi kaget dong menyebutkan istighfar, ayat kursi aneh sebut. Motor aneh tinggal Ki. Motor aneh sendiri? Berdua sama murid. Aneh mau nganterin dia pulang, dia nggak bawa motor. Terus murid bagaimana? Ya dia ikut kabur. Jadi kabur mencar mewakili dia ke sono, dia ke sono. Dan motor ditinggal. Cuman aneh yakinin, kenapa harus lari? Begitu aneh sampai udah nggak ada. Iya. Jadi ya motor jatuh. Iya. Motor jatuh karena kan refleks. Spontan aneh. Jebut astagfirullahaladzim. Langsung ayat kursi dia, bang itu apa? Emang nyebut. Jadi langsung ninggalin aneh ya dia. Itu murid ente bisa ngeliat juga artinya? Iya, kita berdua bisa ngeliat. Murid itu rumahnya di sini, sekarang dia sudah pindah. Sekarang udah pindah di daerah Tegalalur. Begitu. Itu satu momen yang sangat bikin bulu kuduk agak sedikit sampai ke bulu-bulunya. Kalau begitu sampai ke bulu halus tuh buset. Lebih sangat melorot, sempak-sentok. Mungkin begitu, bisa nahan kencing di celana kan gitu. Yang tadinya lemas bisa jadi kaku itu bulu. Aduh. Itu cukup jauh aneh lari Bang Waki. Aneh yakinin kenapa harus lari? Balik lagi, iya udah nggak ada. Cuman memang hawanya horornya Bang Waki. Mencekam banget.
Aneh kan mikirin ini muridnya kemana ya kan? Iya, benar. Ya aneh kejar dia pakai motor. Ternyata dia udah pulang ke rumah dan dia sakit. Dia sampai minta air Bang Waki di daerah Ponda itu dulu. Ibu-ibu ada tuh minta air, adem namanya begitu. Ya, Ya kayak tadi tuh ya, nggak siap badannya, ngeliat begitu. Dia emang bener-bener kayak ditempelin Bang Waki sampai rumah. Takutan. Jadi panik orang tuanya. Aneh kan langsung cerita. Cerita jadinya. Oh, yang ceritain tuh iya, kita tuh. abis ketemu di situ. Nah orang kampung ada beberapa orang yang mungkin bapak-bapak atau itu kesini udah nggak ada. Dulu di sana masih ada sawah, Bang Waki, di sana masih ada sawah. Ya Allah, bro. Masih ada sawah. Buset. Yang akhirnya dimintain air, nah aneh alhamdulillah kagak, cuma agak meriang-meriang dikit doang. Iya benar. Masih bisa kerja lah. Begitu. Lah, nih Bang nih. Gue juga kepo nih Bang nih. Iya. Artinya kalau ngomongin waduk nih tadi kan historinya kayaknya panjang banget tuh, Bang. Sangat panjang Bang Waki. Emang tadiannya apaan ini dia? Sawah. Ini sawah semua. Sawah buat orang non padi lah. Dan tiba-tiba mungkin ada dari pemerintah Mau dibikin waduk buat perairan, buat agresi mama, buat bikin tambak mungkin. Nah, cuman dibikinnya mie sama Waki. Dipecah. Setahu aneh dulu zaman kecil katanya ini punya orang Cina dulu nih, yang waduk dua ini. Katanya. Iya, yang ada punya pemerintah. Setahu aneh. Mohon maaf nih kalau misalnya salah, Iya, tolong kalau dikomentarin. salah dilurusin Iya, ya, bagi-bagi bener. yang lebih tahu sesepuh-sesepuh di sini. Bener. Nah, waduk inilah yang sering makan. Makan korban. Iya. Waduh. Yang mungkin nggak tahu sampai sekarang masih atau enggak, itu walau alam aneh juga nggak tahu, nggak paham. Itu mungkin juru-juru kunci sini yang lebih paham. Nah, pokoknya dulu itu sampai dulu pas penggerukan Bang Waki, aneh masih kecil tuh. Dulu di sono kali. Itu mobil penggerukan Bang Waki patah. Buset, belko. Iya, ada yang katanya, kata yang itunya operatornya, ada yang megangin. Nah, lu. Ber, anjir, malam mencekam. Ngeri banget aja. Untung agak nyublek tuh belko tuh ya. Ada yang terbalik Bang Waki. Terbalik Ada yang tuh. patah, ada yang terbalik, ada yang kesurupan, ada yang sampai minum baygon. Nah, lo. Nah, tuh Mbah. Itu artinya gini Mbak ya. Ini saya mau nanya nih buat Simba nih kan. Artinya kan itu kan kita kan berbeda alam tuh Mbak ya. Iya. Kenapa sih Mbah? Artinya ini juga maaf mungkin pertanyaan saya, tapi ini kepo saya pengen tahu nih. Kenapa sih Mbah? Dunia terluar tuh bisa kayak nginiin dunia nyata gitu, kayak bisa nyetopin benda, terus bisa sampai terbalikin belko sampai belkonya rusak. Itu karena memang ulah mereka apa gimana sih Mbah? Kalau sebenarnya secara penggambarannya Mbah? Sebetulnya pada intinya sih kurang lebihnya apa ya? Yang namanya dimanapun tempat, Betul. mau apapun kita tuh harus sopan, saling menghormati lah. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Nah, dia pun nggak mau diganggu. Kalaupun mau, bener. Iya. intinya Ya, silaturahmi nggak berarti. beda, Betul. nggak beda kita manusia lah. Benar. Kalau kita dijahatin gimana sih? Pokoknya intinya ya saling menghormati. Kalau dia dihormati, dia pun menghormati kita. Itu aja intinya. Lah, lantas Mbah, kalau bentuk penghormatan kita terhadap makhluk ciptaan Tuhan tapi lain Ya, alam seperti apa Mbah? Ya intinya kita yakin aja bahwa hal-hal seperti itu dimanapun tempat pasti ada. Itu harus kita yakini kalau kita orang beriman gitu ya. Betul. Itu harus kita tanamkan dalam hati. Jadi dimanapun kita selalu ingat Baca doa lah. baca doa. Ya intinya ya Permisi lah. permisi. Kulon nuwun bahasanya Iya. begitu. Pokoknya jadi orang itu jangan sombong lah. Iya, Karena kalau sombong itu kembalinya ke diri kita sendiri. Mungkin mereka menganggap gampang nih mau gua Nah, keruk ini mah kan. iya itu yang nggak boleh. Buset. Karena kan itu tender. Iya. Tender. Ini kalau dari sepanjang tadi kita jalan ya, dari ujung sana ke sana itu yang paling nih, yang paling sering menampakkan atau sering ada penampakan di titik sebelah mana Bang? Kalau untuk sering sih di daerah wilayah sini Bang Waki. Yang tadi kita lewatin panjang sampai ke tengah-tengah waktu itu ada Yang lapangan, dekat gitu? lapangan bola. Nah di situ tempat anda ngajar silat itu sering, itu sangat sering. Sering ada? Iya. Tapi maju lagi ke depan juga ada. Ada. Dekat itu apa? Embang Bolem. Si Bolem. Iya di situ juga ada. Itu aneh pernah kejadian di situ ada tembok Bang Waki. Pulang silat juga malam. Ini sekitar jam 12 malam. Latihan silat malam Jumat sama malam Senin. Di tembok itu lagi unjang-unjang Bang Waki. Perempuan kata aneh, waduh udah malam pulang. Apa emang laki lu nggak nyariin? Pulang. Itu tapi aneh nggak kabur Bang Waki. Aneh beraniin tuh sama murid. Tapi murid udah pegang-pegangan semua. Pegang-pegangan semua. Bang, udah santai-santai. Istighfar. Iya, udah geget. Dia nguncang-nguncang Bang Waki. Kalau cerita-cerita seperti itu tuh banyak. Betul Bang. Iya. Kalau di sini sangat Kalau banyak. diciptakan semua tuh bisa sampai pagi. Benar. Waduh.
Ini baru pengalaman segelintir. Yang tadi baru ngeliat ikan doang. Iya, tuh. ikan. Yang lain masih banyak. Nah lo. Kadang saya nggak cuma sekali 2 kali Bang Waki ya. Waktu itu kan mau berangkat mancing tuh. Malam ya, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam gitu ya. Nah ini pas malam, pas lagi berangkat tuh ada apa? Orang pakai hitam Bang Waki. Berhenti tuh di situ tuh. Pas saya samperin nggak ada. Udah saya langsung aja tuh mancing. Giliran itu teman saya yang diituin. Apa? Yang dia apa? Liatin. Dia cerita begini, woi udah pulang. Nggak jadi mancing, pulang. Iyalah buset. Ya karena jubahnya lu. iya nyampe Gitu rumah ya malim. beriang-beriang juga. Banyak tuh Maki cerita-cerita seperti Tapi itu. tuh Mbah, tadi ngomongin masalah banyak kejadian banyak korban. Iya. Itu memang artinya ada kaitannya nggak sih dengan kayak istilah tumbal? Oh, Artinya iya. atau enggak minta Bahasanya- sajen. bahasanya Mbah. iya seperti Bagaimana itu. sih tuh kalau dari ente nih selaku yang memang orang mari deh, Iya. bagaimana tuh Ceng? Kalau aneh dengar kabar dari sesepuh kampung zaman Betul. dulu ya. Artinya mohon maaf sekali lagi Iya. bukan bermaksud melangkahi Bukan nih ya. melangkahi ini. Kita hanya berbagi Iya, cerita berbagi nih. cerita. Betul. Aneh dengar cerita. Kebetulan dari engkong-engkong aneh juga bercerita. Katanya memang waduh sini meminta perjaka, perawan sama anak kecil katanya. Iya begitu. Jadi makanya ketimbullah kejadian perjaka sama perawan tersebut. Kalau perawan itu yang pembantu. Pokoknya ada yang pernah perjaka meninggal, perawan meninggal juga. Perjaka meninggal orang Gang Sate kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf. Dia lagi mancing hilang, berenang hilang, diketemunya siang. Siang. Setelah 2 hari atau 3 hari itu lupa aneh. Nah kalau pembantu itu dia kerja di salah satu rumah bos di sini di sini. Nah dia maghrib itu Bang Waki mau ngasih nasi buat tempat bebek ke tempat nih. Iya. Ada di sini. Udah dibilangin nih sama tetangga, jangan maghrib lu perawan mau keluar. Udah bentaran lari. Begitu dia lari ketemu sama tukang yang punya rumah itu, dikasih nih nasi. Dia mau nganterin pulang Bang Waki. Ntar dulu, gue mau ngambil motor dulu. Udah, lari aja. Ini udah maghrib. Ternyata udah azan maghrib. Tiba-tiba dia ngejar, udah nggak ketemu. Padahal jaraknya itu dekat dia. Dia duluan nih, dia ngambil motor itu nggak jauh Bang Waki. Kemana itu sih orang itu? Hilang itu 2 hari 2 malam. Bang Waki. Hilang. Sampai malam itu Anda masih kecil. Dicariin pakai tampah Bang Waki. Orang pada nyariin semua. Suruh pulang. Dan Baru. ketemunya lagi jam 12 siang. Ngambang di sini juga. Tahu ngambang. Iya. Ya Allah. Ngambang di sini juga. Sejuta kisah yang memang di luar nalar, tapi percaya apa enggak Ya. ya memang itulah kenyataannya, realitanya kita harus berdampingan ya Mbak ya. Kalau kita memang berdampingan dengan bangsa seperti dimanapun itu. berada, Dimanapun Pak, ya. berada. Di rumah pun kita ada. Di rumah pun ada. Pasti ada. Cuman kan aku yakin kita benteng. Benar. Tapi ini Bang nih. Dan juga Simba nih. Ini kan kalau ngomongin suatu titik tempat angker ya. Iya. Itu kan biasanya kan katanya kan ada yang ibaratnya rajanya nih. Yang sosok yang paling misteriusnya nih. Kalau versi Simbah apa Mbah diaduk oleh penunggu sebenarnya Mbah? Kalau saya sih kurang begitu paham ya. Mungkin beliau ini yang begitu paham. Kalau sesuai dengan aneh yang pelajari Bang Waki ya. Jadi konon ceritanya, cerita punya konon nih. Betul. Cerita punya konon. Katanya di sini ada kerajaannya. Wah. Banyak spiritualis bahasanya gitu yang sering pada kesini acara di sini itu melihat sosok ratu. Ratu. Ya ratu. Entah itu ratu apa dah. Aneh nggak kurang paham juga. Karena memang Aneh juga belum sempat ketemu. Cuman yang lain-lainnya nih sering ketemu. Sebentar ya, ini buat penonton. Nip, kamera. Bang, tolong Bang, matiin dulu Bang, ini kamera Bang, stopin Bang. Pegang dulu.
Assalamualaikum. Mati lu. Siapa ini? Kenapa mengganggu acara saya? Baik kalian di sini. Saya cuma cerita tentang waduk sini. Kenapa? Senang. Bang, matiin bang kameranya bang, itu dulu bang. Stopin bang. Tolong bang. Saya nggak ngajak-ngajak, saya cuma tadi interaksi sebelum acara pengen tarik barang pusaka. Mau apa kalian? Mau narik pusaka. Pusaka di sini yang mitosnya katanya di sini ada kerajaan. Jadi Anda mau tarik pusakanya kalau memang boleh. Tapi kalau memang nggak boleh ya, insya Allah ini tetap jalanin. Saya dulu. Oh mau lawan? Waduh, Anda nggak bisa apa-apa nih. Boleh. Siapa? Tidak ada siapa? Boleh. Bangun ya lawannya. Tunjukin semua. Kayak murid. Wah ini kacau nih. Original. Aduh. Iya. Yang lain jangan bengong ya. Boleh juga. Udah. Jangan ganggu acara saya ya. Saya nggak ganggu bangsa kalian. Oke? Dari mana ente? Rumah kamu di mana? Di dalam air. Coba tunjukin di mana tempat pusaka berada. Coba tunjukin. Baik. Dengan buaya kamu. Hah? Betul kamu. Sini. Pohon sini. Iya. Oke, nanti saya tarik ya. Saya tarik, saya bawa pulang ya. Ya. Bilang sama ratus kamu saya ambil, saya bawa pulang ya. Jaga baik-baik. Satu lagi. Di mana? Tunjukin. Ayo. Tunjukin satu lagi di mana. Siluman buaya nih Bang Waki. Siluman buaya putih nih. Hati-hati. Ganggu acara kita aja. Aduh. Kita lagi asik-asik ngobrol, berinteraksi. Gimana? Gimana? Sini di pohon sini. Iya. Ya udah. Nanti saya ambil ya. Saya ambil, saya bawa pulang, oke? Oke? Apa? Ya, nanti saya jaga baik-baik. Salam buat ratu kamu ya. Oke? Sekarang keluar ya. Oke? Sekarang keluar ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bangun kasih air dong.
Waduh. Tadi kenapa tuh bang? Ketika memang kita lagi berinteraksi, ngobrol, berbincang-bincang, mungkin ada sesuatunya yang kurang berkenan di sini. Langsung tuh nyamber Dan tuh. dia langsung nyamber. Dan ini nanti kita adakan penarikan, penstairan tempat sini biar aman gitu, biar nggak ganggu lagi orang. Sesuai yang tadi ditunjukin sama dia tuh ya. Ya nanti ada tadi di sini kan di pohon Oke. ini. Nanti aneh tarik. ke Waduh. atas, sampai bawah mungkin. Benar. Di mana kita nanti aneh interaksi dulu ya. Sama di sini nanti itu tadi dia. Oh ya, sama di situ tuh. Oke, nanti kita tarik, mudah-mudahan ada barangnya. Benar mudah-mudahan ada barang. Tapi Amin. nanti aneh netralisir tempat di sini karena kita udah banyak gangguan. Nanti kita tarik pakai botol. Ya udah. Benar. Misalnya pakai kopi sama ini kan bawa minyak gitu. Jadi biar nggak ini lagi kali ya. Biar netral. Iya, biar netral. Benar, Nanti benar. begitu penarikan biar enak. Ya begitu. Ya memang buat penonton tadi secara nggak disengaja memang ada ya seperti ini kita bisa lihat ya. Iya. Jadi memang mau nyerang mungkin dia yang nahan nih. Dia yang nahan jadi nggak kuat masuk lah. Seperti itu. Minum. Tapi oke lah. Karena kita memang sudah diganggu jadi tadinya aneh mau baik-baik di sini. Ya, jadi nggak baik. Iya, benar. Karena kan kita cuma mau cerita di sini. Suasananya juga begitu kan tadi. Iya. Tapi karena dia Atau langsung begini, begitu ya. secara spontan kita kan Benar. Tuh deh. Nah. Istighfar. Ini deh, coba rogoin rokok gitu deh. Waduh. Istighfar ya. Ini kan dipegang mente kan? Nyerah aja terus. Jadi biar kita netralisir Bang Waktu. Bener. Ini di botol tersebut ya. Oh, di botol? Sini ya. Ya udah, oke Kita boleh. netralisir di botol sama nanti pakai kopi baru kita narik, mudah-mudahan dikasih botolnya. dikasih Tuhan, dikasih Java, dikasih bisa narik pusakanya 2 tempat itu, sama baru netralisir gede pakai minyak. Netralisir gedenya Iya, pakai minyak. biar Oke. kita acara lanjutnya Iya, enak. betul biar kita bisa ini nih. Padahal sebelum acara kita udah Itu tawasul. kalau tadi boleh diinin, itu tadi apa tuh? Salah satu yang tadi diceritain apa beda nih yang masuk? Yang salah tadi kita ceritain nggak ada kita singgung beliau karena dia memang penghuni dari dalam istana. Memang ya istananya itu, istana tersebut. Jadi tadi berarti bukan dari yang tadi kita ceritain ya? Bukan. Ini kayaknya baru ya? baru yang dari istana. Istana yang kita yang yang singgung tadi itu. Pak disebut tadi tuh. Kayaknya yang belum lama kita istana Bener. Nah, ini membuat putih. Kesenggol kali ya, ngerasa dimunculin. Bang, berarti tadi sosok kapan tuh bang yang muncul di dalam tubuhnya tuh bang? Buaya putih bang, dari Istana Waduk. Istana Waduk. Dia emang agak ngomongin itu ya agak nggak senang juga. Istighfar, santai, relax. Orang Rembang ini. Tadi udah di steril, udah dibuang apa? Gimana tuh? Udah. Tapi ini pengganggu yang udah masuk, yang udah kebetulan masuk ke pagaran kita ya. Mau nggak mau kita usir mau. Kalau nggak diusir ya ribet nanti kita. Benar. Malah ganggu semuanya ya. Ya, tahan begini ya. Satu-satu langsung aja berdua, langsung 2 karena kebanyakan yang udah masuk. Goib, hadir. Siap, kanan siap. Tandol. Tumpak aja di bawah.
Wadaw. Lihat. Waduh. Gokil emang nih. Ini baru kali ini nih. Gue lagi podcast ya begini nih, podcast horor di CJ Channel, bukan kaleng-kaleng langsung tuh. Aduh. Cari pusaknya, cari di sini. Air semua air. Coba. Gali. Ini dari sini. Dari sini gali. Ada nggak? Jom. Ada nggak? Ada. Oke. Iya. Ada. Ada. Air biar nggak panas. Ya, buat teman-teman CJ Channel, percaya atau enggak, namun itulah keadaannya. Memang dimanapun kita berada memang mengandung, kita harus hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Tuhan, namun beda tempat ya. Nah, buat untuk meyakinkan benar atau enggaknya di waduk ini, kita akan coba minta respon dari warga sekitar nih. Oke, yuk ikutin saya sini. Sini. Oke, assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah. Ini Mpok dengan siapa namanya, Pak? Muayana. Muayana. Mpok emang asli orang Rawalele apa bukan? Kalau saya orang perantauan, bapaknya yang orang pribumi. Bapaknya orang pribumi sini. Iya. Nah, Pok, tadi kan udah sedikit banyaknya kita ngobrol-ngobrol nih, Pok nih. Sama abang-abang kita tuh, katanya memang di Waduk Rawalele serem. Kalau menurut Mpok tadi emang benar serem adanya? Ya emang. Benar, saya juga sering dengar. Sering dengar apa memang Mpok secara pribadi punya pengalaman, Pok? Pernah ada kejadian?
Ya emang kejadian emang ada orang suka kelalap di sini, nyebur di sini, keseret kan. Nah terus tengah malam suka ada orang nyapu, tapi dilihat kagak ada. Terus bapaknya pernah ngeliat di pojok sana itu ada orang kayak semacam, kan kalau kita berangkang, tapi kalau dia berbalik. Ya Allah, Gitu. kayang begitu Pak jalannya. Iya. Astagfirullahaladzim. Di sebelah sana nah. Di ujung dekat sana Pak. Buset. Banyak Aduh, di aduh, sini. aduh, aduh, aduh. Gitu. Jadi begini Bang Waki, karena tadi kita ada sedikit gangguan dari bangsa lain. Ini mau netralisir lagi buat pageran lagi biar kita kelanjutannya nggak ada yang Oh iya mengganggu lagi. betul. Nanti untuk klarifikasinya kita lancar nih ya. Oke, mudah-mudahan insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini dijabah dan nggak ada lagi gangguan. Amin mudah-mudahan. Ini apa nih? Ini minyak basaloh namanya, jarum Minyak 1. Minyak basaloh jarum 1. Ya, ada minyaknya tuh. Tuh ya. Minyak basalwa. Minyak, ya. Oke. Ini sebagai media nanti. Media ini nanti buat netralisir sama buat penguat pageran lagi biar tidak ada mengganggu. Amin mudah-mudahan. Oke ya. Makanya pantengin terus. Oke, yuk. Nah Bang, tadi itu Abang bisa jelasin nggak sih Bang ke teman-teman itu kenapa Abang bisa sampai kayak begitu Bang? Posisi kan ibaratnya sosok guru tadi kan ngobrol sama Abang. Di belakang layar kamera, saya nahan. Ada sesuatu yang pengen masuk, saya tahan. Posisi saya sendirian, keadaan kekuatan kurang. Betul. Saya nggak kuat. Masuklah saya. Sampai langsung Iya. buset. Aja. Tapi itu tadi Abang sampai kita lihat ya kan ya, sampai ngerang-ngerang itu apa tuh Bang begitu tuh Bang tuh? Kalau sekilas dalam pandangan batin, buaya Oke. yang dari dalam. Aduh. Dari dalam waduk itu Bang ya? Ya. Jadi ngeri, Posisi kan tadi udah di pagar. Posisi dia udah di dalam sebenarnya. Tuh kan. Cuman dia ngedesek terus pengen Pengen ini saya masuk. tahan. Saya nggak kuat Baru ketempelan tuh ya. Tapi ya artinya di sini menambah keyakinan gue bahwasanya memang apa gaib-gaib itu ada tuh. Ada. Salah satu. Oke Bang ya, terima kasih banyak Bang ya. Sama-sama. Oke, yuk. Nah jadi buat teman-teman CJ Channel nih kita langsung aja deh nih Bang klarifikasi nih. Aduh yang tadi memang secara spontan nggak ada angin, nggak ada geluduk, tau-tau ada temen Ya, salah satu dari anggota Padepokan yang rasanya kerasukan lah. ketempelan lah. Ketempelan seperti itu tuh. Jadi tadi kita lagi ngobrol tentang masalah istana beliau betul, sama Real Tumbal ya Bang Waki ya. Real Tumbal apa lah? Nah tiba-tiba tadi dari belakang kamera ada sedikit percikan api ya. Percikan api, kebetulan memang penglihatan aneh ya, mohon maaf nanti kalau yang lebih paham boleh dikomentarin. Jadi salah satu anak buah ini di Padepokan kemasukan dari salah satu prajurit yang ada. Dari penunggunya di sini nih. Iya, penunggu di sini yang bisa disebut itu Siluman Buaya Putih. Siluman Buaya Putih, dan dia coba untuk mengganggu acara kita lah. Menerobos pageran sampai tadi sama pasukan-pasukan yang lain juga masuk. Akhirnya kita terjadikan penetralisiran. Penetralisiran pakai botol, pakai kopi, dan tadi netralisir terakhir pakai minyak buat biar nggak ada pengganggu lagi. Benar. Biar nggak ada pengganggu lagi begitu. Nah kebetulan tadi yang aturan memang kita ada niat mau narik barang. Cuman kebetulan dia udah duluan nyerobot. Dan dia kasih lihat sendiri. Tahu tempatnya ya. Iya. Dan inilah hasilnya. Nah, ini dia nih. Maaf, boleh saya pegang nih? Boleh. Wih, saya. Boleh Bang Waki, Ini sebuah kehormatan nih saya megang benda beginian ya, Cir. Maaf. Anda juga belum paham nih. Buset dah. Wah, ini berat banget ini, lumayan ini. Ini apa nih Bang nih maksudnya nih Bang? Ini kalau secara ini apa nih? Boleh dikasih tahu di info ke teman-teman nih. Secara spiritualis mungkin bisa dibilang itu Trisula Bang Waki. Trisula itu.
Justru yang dari kerajaan tersebut yang kita ngambil, kalau nggak salah itu dari pohon sini ya? Dari pohon Iya, apa tadi ini? di pohon Dari sini. ya, di pohon sini ya. Pohon sini adanya di dalam sana, Bang Waki, dari kandang sana saya tarik keluar sampai ke sini, akhirnya kita ambil. Dan Keluarlah ini nih ya. manifestasinya seperti inilah barang tersebut. Nah, kalau sementara satunya lagi nih Bang nih, Ya, kita ini yang dua yang langsung dua ya. bener. Maaf. Satu lagi nih kita cek nih ya. Heeh. Wih, ini apa juga nih Bang nih? Itu makanya agak kurang paham ya, ini bentuknya apakah keris atau bisa dibilang Tapi unik juga dia ya. agak unik memang. Anda masih kurang paham nih. Mungkin yang bagi penonton yang lebih tahu boleh dikomentarin Nanti boleh apa ya. di ini aja nih apa Ya, nih? ini kan agak hitam Bang Waki itu ya. Bener. Di atasnya ketika mau ditarik dia ada perlawanan. Iya, bener. Ada perlawanan jadi seperti ini. Nah, kalau ini ya kelihatan lah keris. Nah, iya nih yang satu lagi, maaf di sini. Ini keris nih ya. Aduh. Waduh, nih. Tuh ya, buat teman-teman nih dulu nih dia nih. Satu lagi berupa keris nih. Ini Anjir. yang warga sini pernah lihat di malam Jumat kemarin ada kelihatan barang ini, ada api. Nah ini barangnya kita cabut. Ini keris naga lah. Saya anggap keris naga yang langsung dari kerajaan beliau. Nah memang dia request warga sini ketika memang kita mau lakukan, katanya request minta ditarik ya. iya Buset. barang tersebut. Dan alhamdulillah ketarik nih masih bisa nih ya. Itu juga kan karena dikasih tahu sama sosok yang masuk ke badan murid aneh, dia ngasih tahu tempatnya, walaupun aslinya ini itu ada di sana Bang Waki. Oh, Agak jauh. Iya, jadi makanya aneh, agak penarikannya agak ngap yang ada di situ ya tadi dua sama ini. iya. Jadi biar sekalian gabung dua-duanya di situ. Kalau yang ini ada di pohon sini, Iya betul yang tadi biar di situ. turun ya. Jadi kita wujudin dan keluarlah bentuknya, ini seperti ya, ini. Seperti ini. Pusaka-pusaka. Tapi ya apapun itu wallahu alam biswab tadi bener ya. Iya. Semua hanya milik Allah kebenaran. Hanya milik Allah, aneh sama semua. Hanya Nggak- perantara. Ya, nggak bisa apa-apa, banyak dosanya. Masih banyak belajar, para senior semuanya para senior. Bener. Anda masih belajar, perlu bimbingannya begitu. Tidak mau sombong, tidak mau jumawa, kita balikin semua sama Allah. Luar biasa. Ya namun sekali lagi buat CJ Channel percaya atau enggak ya tadi sesuai di awal gue bilang memang ya itulah keadaannya ya. Iya, makanya ini Kita agak ngap-ngapan lagi. Agak ngap-ngapan ini. Anjir. Nah Iya. Bang, oke tuh Bang. Ini saya mau ngebahas masalah fenomena kerasukan nih Mbah. Iya. Itu bagaimana sih Mbah sebenarnya Mbah? Cara mereka untuk bisa masuk ke dalam itu seseorang bagaimana Mbah? Kalau dari tanggapan Simbah sendiri Dari Mbah? tanggapan saya, jadi kan kerasukan itu bisa dibilang kita antara setengah sadar Bang Waki. Antara kita tidur, kan nggak berasa juga tuh, kayak kita tidur seperti itu. Jadi dia masuknya itu di bawah alam sadar kita. Di saat kita bengong, nggak fokus, nggak dibentengin diri dengan iman, akhirnya dia masuk. Akhirnya dia masuk dan terjadilah seperti itu kejadian yang kita bilang kesurupan, seperti itu. Nah makanya sekali lagi, selagi kita memang mohon maaf orang beriman, muslim dan yang lainnya, bentengi diri kita dengan ibadah. Bentengi diri kita dengan ibadah. Supaya apa? Supaya tidak terganggu dengan bangsa-bangsa lain yang mau mengusik kita. Iya, kita jalan di tempat itu biar bismillah, assalamualaikum begitu. Yang penting yakin sama Allah, yakin sama Allah. Nah tapi itu Bang tadi ente kok secara nggak langsung bisa sih melakukan kayak penarikan memang bagaimana itu puasa berapa lama itu kayak begitu tuh buset. Ini barangkali nanti teman-teman yang pengen bergabung atau pengen tahu lebih dalam kan bisa kontak-kontak kita bagaimana sih Bang artinya? Itu kan memang proses cukup panjang Bang Waki. Cukup panjang ya, Ani juga masih belajar, tidak punya kemampuan apa-apa, pendosa, orang fakir Ani juga. Benar. Orang yang nggak bisa apa-apa. Jadi prosesnya panjang. Ada salah satu metode pembelajaran yang memang ada mata pelajarannya yang perlu dipelajarkan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, bagi yang tidak ya masing-masing aja begitu. Masing-masing nafsi-nafsi. Itu proses panjang. Puasa lahiran, puasa Senin Kemis, puasa mutih. Terus kita zikirullah, tawasulan, berziarah ke makam-makam para aulia zaman dulu. Seperti itu. Jadi kita dibelinya itu ya nggak macem-macem, nggak, mohon maaf ya. Yang isi pasang seperti itu. Mohon maaf. Memang ini mah lewat proses
Ada pembelajarannya. Bukan instan ya. Iya, nggak instan. Kan ada yang instan, ada yang enggak. Masak mie aja harus direbus dulu kan. Iya, Baci. Baru matang. Aduh. Jadi butuh proses panjang bertahun-tahun dan semua itu diitin lagi pakai iman dan yakin karena Allah. Jadi kalau kita nggak ingin yakin ya nanti bisa sutris memaki. Benar. Sutris memaki. Nah itu tadi tuh Bang, itu mengenai Abang punya perguruan silat atau padepokan itu bagaimana? Apa namanya itu? Barangkali bisa diinfoin ke teman-teman. Gimana tuh Bang? Aneh perguruan silatnya padepokan itu namanya Silat Seliwa. Silat Seliwa, Ya, betul. Silat Seliwa Melati Rawalele yang cukup banyak terkenal di sini. Banyak muridnya, termasuk barangan aneh sama di bawah-bawah aneh banyak di sini. Aneh belajar di situ dan gurunya masih ada, guru aneh ngajar, tapi guru besar sudah tidak ada. Oh, guru besar. Guru besar tidak ada di Kampung Baru. Itu sudah almarhum kurang lebih setahun yang lalu. Jadi aneh masih ngikutin seni lah. Aneh pencinta seni jadi biar nggak mati abu di kampung aneh begitu. Tapi bukan untuk jago-jagoannya Bang Waki, kita untuk buat melestarikan sama olahraga malam. Betul. Karena kalau bukan kita Siapa lagi? Cocok. Nah Mbah nih. Iya. Ini sebelum kita tutup nih Mbah. Iya. Barangkali tadi dari rangkaian obrolan kita terus sampai ada kejadian seperti itu Mbah. Sampai Mbah ngeliat sendiri tuh sebagai mediator botol pecah begitu tuh Mbah. Itu pesan-pesannya apa Mbah yang bisa dibagiin buat teman-teman Mbah agar teman-teman juga tetap yakin pada Tuhan Yang Maha Esa. Monggo Mbah, dibagikan Mbah pesan-pesannya Mbah. Oke, para pemirsa sahabat CJ Channel. Di sini saya bukannya menggurui ataupun menggurui sesuatu yang mungkin teman-teman perlu diperhatikan. Betul. Dalam belajar ilmu itu seyogyanya harus ada yang guru atau sebagai pembimbing. Benar. Supaya apa? Supaya segala hal sesuatu itu bisa ditelusuri oleh para pembimbing itu sendiri. Jadi nggak jadi gagal paham kata Bang Aki. Nasabnya jelas. Nah, nasabnya jelas. Dan lain daripada itu kecuali untuk ngaji diri nih Bang Aki. Kalau ngaji diri itu gurunya kita sendiri. Karena apa? Jadi efeknya itu kalau kita ngaji diri itu kita nggak gampang nyalain orang. Kita nggak bisa sombong, selalu hormat sama yang kecil, sama yang muda, sama yang tua. Kalaupun itu anak kecil, kalau apa yang dikatakan itu baik, itu kita anggap sebagai guru. Nah seperti itu Bang Aki. Mohon maaf, bukannya saya di sini saya itu mengajari atau apa, kita hanya saling mengingatkan aja. Begitu juga misalnya saya salah nih, perlu diluruskan, meskipun saya selaku umur udah tua. Nah seperti itu. Jadi tua mudanya orang itu bukan dari umur, dari tingkah laku, sopan santun, seperti itu. Luar biasa. Dan terakhir Bang Aki, saya berpesan kepada saudara sahabat pemirsa CJ Channel ini. Betul. Sebaiknya kita dimanapun berada, kita harus bisa menjaga lingkungan Bang Aki. Kalau bukan kita tuh siapa lagi? Benar. Dan lagi satu hal lagi, kita harus bisa melestarikan alam. Karena manusia ataupun alam itu saling membutuhkan. Manusia butuh alam, alam pun juga manusia. Karena kita masing-masing tuh sebetulnya satu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas Bagi. Biar bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu aja. Itu ya, pesan-pesan dari Simbah mudah-mudahan dapat diterima oleh teman-teman sejenak. Nah, buat ente nih Bang, barangkali sebelum kita tutup, ente juga ada pesan-pesan himbauan kepada teman-teman yang dapat dijadikan pelajaran dan manfaat. Monggo Bang, diberikan pesan-pesan. Buat teman-teman semua penonton setia CJ Channel, Anda cuma mau berpesan dimanapun ente tempat berada, jangan lupakan doa, bentengi diri dengan iman, sama jangan berbuat asusila, mengotori tempat tersebut, yang akhirnya mengundang bangsa-bangsa lain untuk mengusik tempat itu, karena sejatinya mereka lebih dulu ciptakan baru manusia. Karena mereka dilaknat tidak mau menyembah Nabi Adam alaihissalam. Karena itu aja permasalahannya. Ya makanya sayangi keluarga, orang tua yang masih ada sayangin. Itu bekal kita di akhirat. Yang sudah tidak ada didoain, yang sudah berkeluarga sayangin istri dan anak-anaknya. Semangat terus. Betul ya, emang pesan-pesan bapak-bapak beda pasti. Sayangi keluargamu, bosen. Jaga, lindungi keluargamu. Oke. Jadi ya seperti itulah buat teman-teman setia CJ Channel. Kurang lebihnya gua atas nama pribadi dan beserta seluruh
kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf kalau Kita di misalnya sini mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, tindakan yang kurang berkenan. Jalin terus silaturahmi. Bravo.